In the book Living Temple, there is presented the alpha of deadly heresies. The Omega will follow, and will be received by those who are not willing to heed the warning God has given. I am instructed to speak plainly. Meet it, is the word spoken to me. Meet it firmly, and without delay. Oke, kita akan mulai, kita punya seri baru yang berjudul The Alpha and Omega of Deadly Heresies. Nah, kata heresy ini artinya dalam satu hal atau dalam satu doktrin lah. Jadi enggak semuanya, tapi dalam satu doktrin terjadi penyelewengan. Oke, jadi heresy adalah penyelewengan dalam satu doktrin. Walaupun banyak doktrin, tapi ini fokus tentang satu doktrin. Oke, dan penyelewengan ini mematikan, artinya orang yang tertipu dalam penyelewengan ini tentu saja nggak akan dapat kehidupan kekal kalau ini mematikan. Oke, Wahyu 1 ayat 8 dikatakan, Tuhan Yesus bilang, akulah Alfa Omega, dan Alfa Omega yang kita lihat Alpha Omega heresy adalah the beginning and the ending daripada heresy. Artinya penyelewengan doktrin ini sudah terjadi pada awal dan akan terjadi kembali pada akhirnya. Jadi sudah pernah terjadi dan akan terjadi lagi. Yesaya 46 ayat 10 katakan, Tuhan sudah menyatakan yang terjadi di akhir dengan mengungkapkan apa yang sudah terjadi di awal. Okay. Jadi ini bukan satu hal yang baru, karena ini sudah pernah terjadi di Alpha dan terjadi kembali di Omega. The Omega itu di ujung, di akhir. Artinya kita lah dapat Omeganya. Kita lah Tuhan Yesus di Yohanes 14 bilang bahwa saya sudah pernah bilang sebelum terjadi. Sebelum terjadi saya sudah pernah ungkapkan kepada kamu, dan yang diungkapkan itu berdasarkan apa yang sudah terjadi, yang akan terjadi kembali. Jadi dengan mengatakan sesuatu yang sudah terjadi, hal itu akan terulang kembali, dan waktu dia terulang kembali, kamu bisa percaya. Kita tahu percaya sangat penting untuk tidak hilang. Bahwa ini bukan satu hal yang baru, ini adalah pengulangan daripada penyelewengan yang sudah pernah terjadi di masa yang lampau. Oke, jadi kita lihat di sini living temple, the living temple. Nah, apa itu temple? Apa arti daripada temple? Okay? Arti daripada living temple di 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, kamu adalah the temple of God. Dan yang membuat kamu the temple of God karena rohnya God atau rohnya Bapa berada dalam kamu. Artinya kamu, kita tahu temple adalah gereja. Jadi kita ganti dengan gereja ya. Kamu adalah gerejanya God atau gerejanya Kristus. Bukan, saya nggak bilang bahwa Kristus adalah God ya. Tapi rohnya God berada dalam Kristus. Sehingga nggak ada bedanya. Jadi kamu adalah gerejanya Kristus. Karena rohnya Kristus berdiam dalam kamu. Artinya kalau roh Kristus nggak berdiam dalam saya bukan gerejanya Kristus. Di Yohanes 20 dikatakan, Tuhan Yesus menghembuskan nafasnya kepada murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus bilang, terimalah Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itu nafasnya
firman-Nya yang keluar dari mulutnya. Itulah Roh Kudus, okay? Artinya, saya adalah gerejanya Kristus kalau nafas rohnya Kristus yang keluar dari mulutnya berdiam dalam saya. Contohnya di Kejadian 2 ayat 7. Waktu Tuhan Yesus membentuk Adam dari debu, dia menghembuskan nafas yang keluar dari mulutnya, dan nafas itu atau roh itu adalah nafas kehidupan. Nafas kehidupan. Sehingga Adam menjadi gereja Kristus yang hidup. Artinya gereja the temple of God itu adalah orang-orang yang hidup. Nggak bisa orang yang mati dibilang gerejanya Kristus kalau gerejanya Kristus itu adalah gereja yang hidup. Karena yang membuat hidup adalah roh atau firman atau nafasnya Bapa yang berada dalam anaknya. Jadi kita mulai cerita ini atau pelajaran ini dengan buku yang ditulis oleh John Harvey Kellogg yang judulnya The Living Temple. Artinya kalau bilang Living Temple, itu adalah gereja, tubuhnya Kristus, di mana rohnya Kristus berdiam di dalamnya. Pengertian yang benarnya. Tapi kita mau lihat dari ini buku The Living Temple yang ditulis oleh Kellogg. Artinya the temple of God yang kita baca tadi adalah orang yang hidup. Karena nafas kehidupannya berada di dalamnya. Nafas, roh, kehidupan Bapa berdiam di dalam makhluk yang hidup atau the temple of God atau the living temple. Okay? Mengenai buku The Living Temple yang ditulis oleh John Harvey Kellogg ini, Roh Nubuat mengatakan bahwa di dalam buku ini diajarkan atau dipersembahkan alfa daripada heresi yang mematikan ini. Jadi kita bisa lihat bahwa ada ajaran yang menyeleweng dari kebenaran dan ini alfanya, yang mana omeganya akan menyusul dan akan diterima oleh orang-orang yang tidak consider, tidak memikirkannya, tidak mengetahuinya, sehingga mereka nggak tahu amaran yang Tuhan sudah berikan bahwa akan terulang lagi ini penyelewengan dari doktrin ini, sehingga mereka akan menerimanya. Mereka akan menerima doktrin yang salah ini karena mereka nggak tahu bahwa ini adalah pengulangan dari sesuatu yang sudah pernah terjadi. Karena mereka not willing to heed, tidak mau give consideration. Mereka nggak mau tahu tentang ini, sehingga mereka tertipu. Di 2 Petrus 1 ayat 19 kita lihat di sini bahwa kita memiliki firman nubuatan yang lebih pasti. Okay? Dan firman nubuatan Tuhan itu adalah sesuatu yang diungkapkan yang belum terjadi dari sesuatu yang sudah terjadi. Tapi dikatakan di sini, kita punya firman nubuatan ini yang lebih pasti adalah lebih pasti kalau kamu give consideration. Kalau kamu memperhatikannya dan kamu mengetahuinya, kan? Kalau kamu tahu. Tapi kalau kamu tolak a more sure word of prophecy, kamu akan tertipu karena nubuatan itu mengungkapkan sesuatu yang sudah pernah terjadi yang akan terulang kembali. Dan karena kamu nggak tahu itu, kamu akan tertipu dan menerimanya sebagai sesuatu yang benar, padahal sudah diungkapkan dari awalnya bahwa ini salah. Oke, mari kita lihat apa hasilnya kalau saya tidak take heed. Apa hasilnya kalau saya tidak give consideration mengenai hal ini. Apa salahnya kalau saya nggak tahu bahwa doktrin ini adalah pengulangan daripada yang sudah pernah terjadi dahulu kala. Dikatakan musuh manusia atau setan ya. Setan berusaha untuk membuat teori bahwa akan ada di antara Seventh-day Adventist reformasi. Artinya reformasi artinya form atau bentuk agama, bentuk daripada badan Kristus ini akan direform, akan dirubah.
Artinya tubuh Kristus yang mengaku sebagai tubuhnya akan terjadi perubahan, reformasi, form yang dibentuk kembali. Dan ini terjadinya di antara orang-orang Advent. Jadi pelajaran ini adalah pelajaran yang membicarakan tentang heresy yang terjadi di antara Seventh-day Adventist, bukan bicara tentang denominasi yang lain. Dan reformasi ini terdiri dari doktrin-doktrin yang selama ini sudah berdiri teguh. Doktrin yang adalah tiang-tiang iman tubuh Kristus yang namanya Seventh-day Adventist ini, akan direorganisasi. Artinya organisasi yang sudah utuh dibentuk kembali. Apa hasilnya kalau reformasi ini atau pembentukan sesuatu yang baru terjadi? Apa hasilnya? Dikatakan prinsip-prinsip kebenaran yang Bapa dalam hikmatnya telah berikan kepada gereja di akhir zaman akan dibuang semua. Agama kita akan dirubah. Prinsip fondasi, sekali lagi, prinsip, kita akan tekankan kata prinsip ya, prinsip fondasi yang telah menopang pekerjaan sejak awalnya untuk selama 5 tahun di saat Miss White menulis ini, sekarang dibilang salah. Organisasi baru akan dibentuk. Buku-buku dengan ajaran-ajaran baru akan ditulis. Sistem intellectual philosophy akan diintroduce, dan kata philosophy adalah creed. Fondasi mereka tentu saja dibangun di atas pasir. Dan waktu badai datang, akan hancurlah dan runtuhlah dan dibinasakanlah. Dan kita tahu, hanya satu di Alkitab, kalau bicara tentang jatuh, dan jatuh itu hanya berlaku bagi Babylon. Artinya, organisasi Seventh-day Adventist, waktu ditulis ini, dikatakan akan menjadi Babylon yang jatuh kalau mereka izinkan semua perubahan ini terjadi. Di mana dirubah semua yang menjadi fondasi dan tiang-tiang kebenaran, dirubah semua, dan organisasi yang namanya Advent ini akan menjadi organisasi Babylon. Dan mari kita lihat mengenai creed tadi. Mengenai creed. Dikatakan Roma menahan Alkitab dari anggotanya dan menuntut semua untuk menerima ajarannya sebagai pengganti Alkitab. Pekerjaan reformasilah atau pekerjaan orang-orang yang reform daripada gereja Katolik ini, dan kita tahu itu adalah namanya Protestan kan. Orang-orang yang protes ini lah mereka yang mengembalikan firman Tuhan yang sudah digantikan dengan ajaran gereja Roma ini. Bukankah gereja-gereja di zaman kita sekarang ini mengajarkan bahwa kita harus bergantung iman kita kepada mereka punya creed? Betul kan? Dan terhadap ajaran gereja-gereja mereka, dan itu menggantikan firman Tuhan. Artinya creed atau intellectual philosophy adalah doktrin atau kebenaran yang didirikan bukan berdasarkan Alkitab. Walaupun mereka bilang berdasarkan Alkitab, tapi sudah diartikan oleh mereka sehingga sudah menggantikan kebenaran Alkitab. Evangelical Protestan ya, gereja-gereja Protestan, denominasi gereja Protestan sudah mengikat tangan mereka dan mengikat tangan-tangan gereja-gereja yang lain sehingga nggak bisa seorang pengajar atau pendeta atau penginjil di mana saja
menerima buku-buku selain Alkitab. Artinya mereka yang kalau mengajar harus berdasarkan mereka punya creed. Nggak bisa bilang ini berdasarkan Alkitab, harus berdasarkan mereka punya creed. Dan creed ini sekarang mulai menghalang-halang atau mulai melarang mengutip-kutip Alkitab sebagaimana yang dilakukan Roma atau kepausan dulu. Jadi creed adalah prinsip atau kebenaran yang diakui gereja sebagai benar berdasarkan apa yang mereka tetapkan, yang mereka mengaku sebagai tulisan Alkitab, tapi sebenarnya sudah menyeleweng dari Alkitab. Itu adalah intellectual philosophy. Artinya organisasi Advent menggunakan creed sebagai fondasi kebenaran mereka dengan menggantikan kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang akan terjadi? Fondasinya dibangun di atas pasir dan akan runtuhlah di saat krisis tiba. Nah, kita lihat ini ya. Kita lihat tahun 1981 punya yearbook. Katakan fundamental beliefs daripada Seventh-day Adventist. Nah, kalau kita lihat tadi, Roh Nubuat katakan bahwa yang digantikan adalah fundamental principles. Prinsip-prinsip dasar, prinsip-prinsip fondasi. Sekarang namanya bukan fundamental principle, sekarang namanya fundamental beliefs daripada Seventh-day Adventist kan. Dan di sini dikatakan Seventh-day Adventist menerima Alkitab sebagai mereka punya creed dan memegang prinsip-prinsip kebenaran tertentu sebagai ajaran Alkitab. Lalu nomor 1, mereka punya belief Alkitab. Nomor 2, Trinitas. Bahwa ada satu God, dan satu God itu Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan mereka adalah kesatuan daripada 3 yang tidak ada awalnya. Sementara 1 Korintus 8:6, Holy Scripture katakan ada satu God, Bapa, ada satu Jesus Christ. Dan kita tahu itu adalah anaknya. Jadi walaupun mereka bilang kita punya creed dari Alkitab, sangat menggenapi nubuatan bahwa itu bukan berdasarkan Alkitab karena mereka sudah rubah. Mereka punya fondasi dengan pasir karena tidak tercatat di dalam Alkitab bahwa ada 3 God. Cuma ada satu God. Dan kalau Tuhan Yesus dibilang God, dia dibilang nature-nya God, bukan individual atau bukan oknumnya atau identitas sebagai God. Jadi kita bisa lihat bahwa ini sudah terjadi. Jadi ini yang terjadi dulu sedang terjadi sekarang. Jadi kita bisa lihat bahwa ini bukan satu hal yang baru. Inilah sesuatu yang sudah pernah terjadi di alfa daripada Advent dan sedang terjadi di akhir zaman sebagai Omega Advent, di mana satu doktrin dirubah. Doktrin nomor 2 ini, Trinitas ini, yang nggak ada ajarannya di Alkitab dan Roh Nubuat, sudah menjadi fundamental beliefs daripada yang mengaku sebagai gereja atau tubuh Kristus. Katakan di sini, Kolose 2 ayat 8, hati-hati, nanti kamu ditipu dengan filosofi, creed, tipuan-tipuan yang sia-sia, tradisi manusia, beliefs, ini beliefs ya, beliefs atau creed daripada dunia, bukan Kristus punya. Ini dia, creed daripada dunia, beliefs. Padahal tadi Advent waktu awal namanya fundamental principle, precepts. Precepts upon precepts kan. Sekarang menjadi fundamental beliefs, dirubah. Dan itu apa? Rudiments of the world.
Dunia punya filsafat, dunia punya creed, bukan Kristus punya. Kita kembali ke selected messages. Ada orang yang datang kepada saya, Miss White bilang, menanyakan untuk menjelaskan posisi daripada buku Living Temple. Saya jawab, posisinya nggak bisa dijelaskan. Opinion dari yang diungkapkan tidak memberikan pengetahuan tentang God yang benar. Artinya God bisa dijelaskan. Pengetahuan God bisa kita ketahui. Sementara Living Temple nggak bisa dijelaskan. Okay? Seluruh Alkitab, ayat-ayat Alkitab, okay? Seluruh Alkitab, all through the book, seluruh buku ini, seluruh buku Living Temple, pakai ayat-ayat Alkitab. Okay? Di mana ayat-ayat Alkitab ini digunakan sedemikian rupa sehingga yang salah bunyinya sepertinya benar. Teori-teori yang salah dipersembahkan sangat menarik sehingga kalau tidak hati-hati banyak akan dituntun keluar dari jalan kebenaran. Jadi buku ini kata-katanya seakan-akan benar. Tapi kalau orang nggak memperhatikan baik-baik dan nggak berdasarkan precept upon precept, akan dituntun keluar dari kebenaran sementara pikir itu benar. Jadi sangat membahayakan sekali buku ini. Karena ini nggak bisa dibilang hitam dan putih. Ini abu-abu, keputih-putihan. Tapi ada unsur hitamnya. Sama dengan waktu Hawa tertipu, semua katanya benar. Cuma ditambah satu kata tidak. Sekarang artinya dikatakan di sini bahwa Living Temple ini nggak memberikan pengetahuan tentang God. Di John 17 ayat 3 dikatakan untuk berpengetahuan, untuk mengetahui God satu-satunya dan Yesus Kristus, itulah kehidupan kekal. Sehingga kalau buku ini nggak membuat saya kenal God, makanya dikatakan mematikan, karena mematikan adalah lawannya kehidupan kekal. Untuk tidak mengenal siapa yang saya sembah, itu mematikan. Itu adalah dia punya heresy. Sementara kehidupan kekal itu, kalau kita mengenal siapa yang kita sembah. Di 2 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, sesuai dengan kuasa ilahinya, telah memberikan kepada kita semua hal yang ada hubungannya dengan kehidupan kekal, dengan kehidupan kekudusan. Dan kehidupan kekal dan hidup kudus itu hanya bisa kita terima melalui kita mengenal God. Jadi kalau kita tidak mengenal God, kita tidak akan hidup kudus dan tidak akan memperoleh kehidupan kekal. Dan buku Living Temple ini, walaupun kata-katanya Living Temple, tapi sebenarnya ini adalah deadly semuanya. Karena tidak menjelaskan God yang kita sembah. Deadly heresy. Di Kisah 17 ayat 3 dikatakan, Rasul Paulus bilang, kamu membuat mezbah dan ditulis di mezbah itu, God kamu yang tidak dikenal. Yang kamu sembah tanpa sepengetahuan siapa yang kamu sembah. Jadi ada God yang tidak dikenal yang sudah ada di zaman Rasul Paulus. Di mana God mereka nggak kenal. Sementara buku Living Temple ini, God-nya tidak dikenal, tidak bisa dijelaskan. Sementara kehidupan kekal harus mengenal God. Jadi konsep ini sudah lama dari dulu. Dan sedang terjadi di omeganya Adventism. Tuhan Yesus bicara kepada wanita Samaria, Tuhan Yesus bilang apa? Kamu nggak tahu siapa yang kamu worship. Artinya mereka worship God yang tidak bisa dijelaskan, yang tidak dikenal, sama dengan God yang ditulis di buku Living Temple ini. Alpha dengan Deadly Heresies. Ya, ini kan, katekisme daripada Katolik mengajarkan bahwa the mystery artinya nggak bisa dikenal. Misteri artinya saya nggak bisa jelaskan. Artinya Trinitas yang adalah salah satu daripada fundamental belief organisasi Advent yang mengaku Advent, mereka punya doktrin
sama dengan Katolik punya doktrin, dan doktrin ini, Katolik punya doktrin adalah yang paling dasar atau fondasi. Artinya semua doktrin didirikan di atas atau diletakkan di atas fondasinya. Artinya semua doktrin dari A sampai Z, semua itu didirikan di atas doktrin Trinitas. Dan organisasi Advent menggunakan doktrin itu sebagai doktrinnya. Jadi apa bedanya dengan gereja Babylon? Kalau doktrinnya sama dan fondasinya sama. Dan kita sudah tahu yang membuat kamu adalah temple of God ini adalah kalau roh Tuhan berdiam dalam kamu. Kalau firman Tuhan berdiam dalam kamu. Kalau kebenaran berdiam dalam kamu. Ini bukan kebenaran. Sehingga ini bukan gerejanya Kristus. Pengetahuan tentang Bapa adalah fondasi. Sedangkan misteri ini adalah fondasi. Dan misteri pengetahuan tentang Bapa yang tidak diketahui. Tidak ketahui Bapa adalah fondasi Babylon. Mengetahui Bapa adalah fondasi Yerusalem. Dan untuk mengetahui Bapa, pengetahuan itulah patokan di mana karakter saya dibentuk sesuai dengan apa yang saya tahu. Jadi kalau Bapa yang saya sembah saya nggak kenal, sesuai dengan Bapa yang tidak dikenal lah karakter saya dibentuknya. Artinya saya punya karakter adalah karakter cuplikan daripada God yang tidak dikenal, sehingga saya punya karakter pun orang bingung waktu melihatnya. Hukum Bapa adalah pantulan karakternya. Hukum Bapa adalah pantulan karakternya. Artinya, misteri ini, doktrin misteri ini menentang atau menyangkal hukum Bapa. Karena hukum Bapa adalah karakter yang bisa dikenal. Sementara misteri ini adalah karakter daripada yang nggak dikenal, yang bukan memantulkan hukum Bapa. Artinya, doktrin misteri ini menyangkal hukum Bapa. Walaupun mengaku sebagai pengikut Bapa dan memelihara hukumnya. Tidak, sama sekali tidak. Bapa telah mengungkapkan dirinya di dalam firman-Nya, di dalam hasil pekerjaan penciptaannya. Dan melalui buku-buku inspirasi dan buku alam. Buku alam ya. Dan buku alam. Buku alam artinya melalui alam lah kita bisa memperoleh pengetahuan tentang Bapa ini. Jadi kita bisa lihat, kalau kita lihat burung, kita lihat awan, kita lihat danau, manusia, binatang, dan semua semut. Bukankah ini diciptakan oleh Bapa untuk mengungkapkan kasih Bapa dan kedahsyatan Bapa, kuasa Bapa, kemurahan Bapa? Semua itu diungkapkan dalam firman-Nya, dalam pekerjaan penciptaannya, dalam buku-buku inspirasi, dan waktu kita melihat alam, kita bisa mengenal bahwa Bapa kita mengasihi kita. Right? Pengetahuan akan Bapa ini yang kita bisa belajar dalam firman-Nya dan dalam alam adalah fondasi daripada semua pendidikan dan pengabdian yang sesungguhnya. Dan hanya pengetahuan inilah kita punya pagar yang menjaga kita di saat kita digoda. Makanya waktu Tuhan Yesus digoda, yang mau digoyang dulu adalah, apakah kamu memang anaknya Bapa? Artinya kalau Tuhan Yesus nggak tahu siapa Bapanya, Tuhan Yesus akan tergoda karena pengetahuan tentang siapa Bapanya itulah yang membuat saya tidak bisa jatuh waktu digoda. Dan hanya inilah yang membuat saya bisa dalam karakter menjadi seperti Bapa dalam karakter. Dalam karakter. Dan sementara dikatakan di sini bahwa misteri ini, bahwa God itu Trinitas. Dan kalau diminta untuk menjelaskan apa itu Trinitas, mereka nggak bisa menjelaskannya. Jadi karakter itu akan menjadi seperti yang nggak bisa menjelaskan. Artinya karakternya dipenuhi dengan kebingungan.
Hukum Tuhan nggak akan dituruti juga kalau hukum Tuhan itu adalah kebingungan, karena hukum Tuhan itu adalah pantulan karakternya, dan karakternya pun bingung karena God yang disembah pun bingung. Makanya Babylon penuh dengan kebingungan. Dikatakan di sini, Hosea 4 ayat 6, umatku dibinasakan karena mereka tidak ada pengetahuan, karena mereka sudah lupa God yang diungkapkan karakternya melalui hukumnya. Artinya, doktrin ini otomatis menyangkal 10 hukum. Otomatis. Langgar satu, langgar semua. Jadi kalau saya nggak kenal God, kok bisa saya memelihara hukumnya God yang saya tidak kenal, dan saya bisa tahu karakternya dengan sempurna? Kalau God-nya saya nggak kenal, bagaimana saya bisa tahu karakternya melalui hukumnya kalau God-nya saya tidak kenal? Hosea 4 ayat 1. Apa yang nggak dikenal? Pengetahuan tentang God-nya yang diungkapkan melalui hukumnya tidak dikenal sehingga umat Tuhan binasa. Kita tahu rencana keselamatan ialah untuk mengembalikan karakter melalui hukum. Dan kalau merubah satu doktrin, merubah karakter, merubah hukum, nggak ada keselamatan. Karena keselamatan ialah untuk mengembalikan karakter. 1 Korintus 3 ayat 16 katakan, kamu adalah keabah Bapa karena roh Bapa berdiam dalam kamu. Kalau kamu merusak keabah Bapa dengan merubah karakter Bapa sehingga karakter Bapa tidak kamu pantulkan, kamu akan dibinasakan karena kamu tidak mengenal karakter Bapa. Itu adalah deadly heresy. Wahyu 18 ayat 2. Oke. Apa dan kalau karakter Bapa kalau karakter Bapa itu sudah tidak lagi karakter daripada gereja yang mengaku gerejanya sehingga dibinasakan, apa dan kalau bukan roh Bapa yang berdiam di dalamnya yang membuat mereka dibinasakan? Ini dia Wahyu 18 ayat 2. Kamu akan menjadi tempat kediaman bukan roh Bapa tapi iblis. Tempat kediaman roh-roh yang jahat, yang kotor. Kita tahu ini adalah Babylon. Dengan merubah satu doktrin, dengan heresi ini, yang mengaku sebagai tubuh Kristus, yang mengaku sebagai gereja Kristus, sebenarnya adalah tubuhnya setan. Karena yang berdiam bukan rohnya Bapa, tapi roh Bapa pembohong dan pembunuh. Di Yohanes 8 ayat 44. Makanya Wahyu katakan synagogue of Satan, gerejanya setan. Oke. Mari kita lihat ini heresi ini lebih detail lagi. Oke. Living Temple buku itu kita dapati teori-teori ini yang adalah alfanya di zaman Miss White. Dan saya mengetahui bahwa omeganya akan menyusul dalam jangka waktu yang sangat singkat. Saya gemetar untuk umat Tuhan. Saya tahu saya harus amarkan saudara-saudara saya, jangan masuk dalam kontroversi mengenai kehadiran dan personality-nya God. Jadi heresi ini adalah tentang dua hal. Kehadirannya Bapa dengan personality-nya Bapa. Oke. Pernyataan-pernyataan yang dinyatakan dalam buku Living Temple mengenai hal ini, mengenai presence dengan personality, itu salah. Itu semua salah. Okay? Artinya walaupun kedengarannya benar, salah. Firman Tuhan digunakan untuk mengkonfirmasi doktrin daripada yang diajukan oleh buku ini. Artinya firman Tuhan digunakan untuk menyalahgunakan firman Tuhan. Di mana firman Tuhan diaplikasikannya dengan salah sehingga konklusinya salah walaupun menggunakan ayat-ayat yang benar. Artinya untuk mengerti presence dengan personality-nya God berdasarkan buku ini pakai ayat-ayat Alkitab tapi arti presence dengan arti personality menjadi salah. Ini namanya
Omega Heresies dulu, dan ini ini adalah Alpha Heresy dulu, dan sekarang ini namanya Omega Heresy di akhir zaman sebelum Tuhan Yesus datang. Oke, prinsip-prinsip kebenaran yang Bapa dalam hikmatnya telah berikan kepada gereja di akhir zaman akan dibuang. Agama kita akan dirubah. Prinsip-prinsip fondasi akan dibilang salah, sekarang digantikan menjadi prinsip-prinsip beliefs dalam bentuk fundamental beliefs, bukan fundamental principle lagi. Fondasi mereka tentu saja dibangun di atas pasir dan akan hancur, jatuh seperti Babylon jatuh di saat Kristus datang. Kita ulang lagi, pengetahuan tentang Bapa adalah fondasi yang dirubah. Artinya yang dirubah apanya? Fondasi. Karena pengetahuan Bapa fondasi, untuk rubah fondasi, sekarang kita sembah God yang tidak kita kenal. Disitulah dirubahnya. Mrs. White sebelum dia meninggal, dia katakan, saya mau bilang kepada kamu, waktu saya dibaringkan atau waktu saya mati, istirahat dalam Kristus, akan ada perubahan-perubahan yang sangat besar yang akan terjadi di dalam tubuh Kristus ini. Dan perubahannya apa? Sekarang God yang disembah nggak dikenal. Dan karena itu fondasinya akan dirubah dari batu ke pasir. Kita lanjut di selected messages. Jangan tertipu. Banyak akan tinggalkan iman. Sekali lagi, banyak akan tinggalkan iman. Alkitab nggak katakan yang dikutip Mrs. White akan tinggalkan denominasi. Jadi walaupun masih mengaku Advent, tapi imannya bukan iman Advent. Karena dikatakan bahwa prinsip-prinsip ini adalah prinsip iman kita, fondasikan iman. Artinya, walaupun masih mengaku Advent, tapi fondasinya bukan fondasi Advent. Dan mereka akan terima atau merangkul roh-roh doktrin iblis. Kalau dikatakan, kita tahu di depan kita adalah alfa daripada bahaya ini. Dan omega akan menyusul dengan dia punya satu hal yang sangat mengejutkan, mengerikannya. Dan masih mengaku Advent, tapi fondasinya bukan fondasi yang membuat gereja itu gereja Advent. Kita baca di majalah Ministry, ini sebelah kiri, dikatakan di sini ya, Adventist Review, tapi di Ministry juga dikatakan di sini bahwa beliefs daripada orang Advent berubah dalam jangka waktu tahun demi tahun mulai berubah, dan dibilang apa? Ajaran yang sangat most startling, artinya sangat mengejutkan ini mengenai Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Artinya ajaran tentang Tuhan Yesus ini dirubah, sangkin dirubahnya sangat mengejutkan, shocking sekali. Banyak daripada pioneers kita, pioneers adalah zaman-zamannya awalnya Advent, termasuk James White, Jane Andrews, dan kita tahu Jane Andrews ini adalah nama Andrews ini yang digunakan untuk nama Andrews University ya. Dialah nama Andrewsnya. Kita punya pioneers, Uriah Smith, Wagner. Mereka percaya semi-Arian. Nah, semi artinya mirip Arian. Jadi enggak 100% Arian, tapi ada persamaan dengan Ariannya. Punya pandangan di mana Arian punya bahwa Tuhan Yesus anak pada saat tertentu sebelum penciptaan dihasilkan oleh Bapanya. Sementara ajaran Arian itu bahwa Tuhan Yesus itu nggak bicara tentang degenerate ya, bukan bicara tentang degenerate. Tapi kalau nggak salah diciptakan. Artinya ada awalnya.
Jadi sama-sama ada awal, tapi bedanya ajaran Advent awal ialah dia keluar dari Bapa. Itu yang membuat semi-Arian, oke? Hampir mirip dengan Arian. Sementara gereja di zaman dulu yang akhirnya menjadi Katolik bilang bahwa Tuhan Yesus selalu ada sebagai God. Demikian juga pengertian tentang God yang berdasarkan Trinitas ini sekarang menjadi kita punya fundamental belief yang tidak dirangkul kebenaran ini oleh orang-orang Advent pada awalnya. Sekarang juga nggak sedikit yang menolaknya. Nggak sedikit menolaknya. Artinya tetap ada yang tolak dan banyak yang masih tolak akan ajaran ini. Dan banyak juga yang sudah terima fundamental belief yang nggak ada hubungan dengan fondasi. Jadi kalau ada fondasi, untuk bilang berubah, hanya bisa dirubah kalau fondasinya dirubah. Sementara presiden daripada General Conference bilang, memang dulu percaya itu, tapi lama-lama dirubah. Nggak bisa lama-lama dirubah tanpa rubah fondasinya. Kalau mau rubah pengertian pioneers, harus rubah fondasinya dari batu ke pasir. Nggak bisa fondasinya batu, lalu lama-lama sudah berubah doktrinnya, tapi fondasinya batu. Nggak bisa. Atau dulu dibangun di atas pasir, lalu tiba-tiba menjadi benar. Nggak bisa. Harus pasir dan salah, rubah fondasi, batu dan benar. Atau dulu batu dan benar, rubah fondasi dan pasir dan salah. Nggak bisa fondasinya batu dan salah, lalu menjadi benar. Itu yang dibilang oleh Presiden GC. Bahwa benar mereka begitu dulu, tapi kan berubah. Artinya mereka punya fondasi dulu pasir. Betul? Lalu fondasi yang sama sekarang menjadi benar. Atau sebenarnya dulu fondasinya batu dan benar. Sekarang mereka bilang benar, tapi benarnya beda dengan dulu. Sehingga sekarang yang mereka bilang benar itu berdasarkan fondasi pasir. Inilah buku-buku yang ditulis sekarang. Ini tulis tentang Understanding Trinity. Saya ada bukunya, saya beli, pengen baca aja kan. Max Hatton namanya. Lalu ini juga The Trinity. Lalu Doug Batchelor tulis Trinity. Lalu ini dia punya gambar dari buku yang menggambarkan Trinitas sama dengan Katolik punya. Sama. Di zaman Miss White, Pioneers enggak ini, ditolak. Tapi sekarang sama. Ini buku-buku. Books of a New Order will be written. Ini orde barunya. Orde baru ya. Semua ditulis. Oke. Batu adalah fundamental principle. Pasir adalah fundamental beliefs. Beda. Kita lihat di sini ya. Ini fundamental beliefs 28. Sementara dulu, kita akan baca nanti, namanya fundamental principles. Beda. Satu pasir, satu batu. Wahyu 14 ayat 7 dibilang, fear God, worship God yang menciptakan. Worship God. Di Yohanes 4 ayat 22 dikatakan, kamu nggak tahu siapa yang kamu worship, itu misteri. Apa artinya itu? Artinya kalau saya worship God, atau saya worship misteri, dan misteri itu saya nggak tahu, artinya kalau saya merubah agama saya merubah God saya dari yang saya kenal ke God yang saya tidak kenal. Karena saya worship God. Tapi kalau saya nggak kenal God, artinya agama saya berubah. Dan dengan agama dirubah, God-nya pun harus dirubah. Artinya organisasi punya God dirubah. Sehingga kalau mereka worship God yang berbeda dari God yang disembah berdasarkan ajaran Alkitab. Lihat di sini. Ini fundamental principles yang awal. Dan doktrinnya apa? Nomor 1. There is one God. One God.
Dan dia direpresent oleh dia punya Roh Kudus di mana-mana. Dia punya Roh Kudus. Dia nggak direpresent oleh oknum Roh Kudus. Dia diwakili oleh dia punya roh di mana-mana. Bukan oleh Roh Kudus sebagai oknum ketiga mewakili dia di mana-mana. Ini dulu. Ini awalnya. Ini Roh Nubuat bilang ini batu. Dan Tuhan Yesus cuma ada satu Jesus Christ. Anaknya Bapa. Ini doktrin kita dulu. Ini doktrin Advent dulu. Mari kita lihat sini. Jadi kalau sebelah kiri ini doktrin Advent dulu tahun 1889 sampai 1914, ini doktrin Advent dulu. Satu God, personal, ini personal kan? Jangan lupa personal atau individual, satu oknum. Dan satu Lord Jesus Christ, anaknya Bapa. Satu Bapa, satu anak Bapa. Ini doktrin principles sejak 1889 sampai 1914. Lalu 1931, ini dia. 1931, doktrin kedua. Godhead, Trinitas, terdiri dari Bapa, Anak, Roh Kudus. Beda nggak fundamental principle dengan fundamental belief? Apakah dirubah? Artinya yang saya sembah di sini siapa? God. Satu. Sementara di sini yang saya sembah berapa? 3. Rubah agama. Rubah God. Rubah yang kamu sembah. Rubah agama. Roh Nubuat sudah bilang akan terjadi perubahan. Dengan saya rubah God dari yang dikenal sampai yang nggak dikenal, saya rubah agama. Artinya agama organisasi bukan agama yang benar. Karena sudah dirubah menjadi sesuatu yang tidak dikenal. Sementara agama yang benar ialah sembah Bapa yang kita kenal. Ini deadly heresy. Satu tipuan yang mengakibatkan kematian kekal. Ini sudah dibilang. 1872 ada satu God, personal. Ini kata personalnya. 1914 ada satu God, personal juga. 1931 Trinitas. Kalau Trinitas apa? Personals. Sudah 3. Kalau satu personal, tunggal. Personal, sekarang jamak personalnya. Lihat? Jadi personalnya menjadi jamak. Menjadi jamak personalnya. Memang ada satu personal, ada satu oknum. Tapi 3. Loh katanya cuma 1. Iya, 3. Loh beda dong 3 dengan 1. Enggak. 1, iya 1. Tapi 3. Silahkan jelaskan itu. Itu namanya misteri. Pada waktu itu, mengenai waktu itu, waktu Living Temple dipublish, okay, saya melihat pada malam hari, ada yang menunjukkan bahwa ada bahayanya sedang mau menimpa kami, sedang mendekati kami, atau sedang approach. Ada bahaya dalam malam hari, Miswat bilang ada bahaya yang sedang mendatangi gerakan ini, Advent ya. Dan saya harus mempersiapkan untuk menulis hal-hal tentang God yang diungkapkan kepada saya mengenai foundation principle, mengenai batu iman kita. Jadi Miswat dapat mimpi malam hari atau khayal, dibilang ada bahaya datang, dan saya harus tulis tentang God mengenai fondasi prinsip iman kita. Supaya bisa kita bedakan apa yang kita percaya dengan apa yang akan tiba ini. Matius 16 ayat 16. Petrus bilang, engkau adalah Kristus, anak Bapa. Kristus bilang, benar itu, Bapa atau roh Bapakku yang ungkapkan kepada engkau bahwa aku anak Bapa. Artinya, Bapa bilang Tuhan Yesus anak Bapa dan Tuhan Yesus setuju. Ada 2 saksi di situ. Bapa bilang kepada Petrus, Tuhan Yesus setuju dengan apa yang Petrus bilang. Ada 2 saksi. Dan saksi itu diungkapkan oleh rohnya Bapa.
Kita sudah pernah belajar kan, ada tiga saksi. Tiga saksi ialah Bapa punya roh, punya anak, bilang itu. Walaupun rohnya satu, tapi roh di dalam Bapa, yang di dalam anak, yang di dalam Petrus, yang satu roh, bilang itu. Jadi lokasi roh dalam Bapa, lokasi roh dalam anak, dan lokasi roh dalam Petrus, itu satu dalam tiganya. Bukan ada tiga God. Itu beda. Okay? Lalu dikatakan, barang siapa yang mau mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah anak Bapa, Bapa berdiam dalam dia. Ini dia kan. Jadi waktu Petrus bilang, engkau adalah anak Bapa, itu buktinya bahwa rohnya Bapa berdiam dalam Petrus yang adalah rohnya Kristus. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Berdasarkan kebenaran ini, atau berdasarkan batu ini, atau di atas batu ini, atau di atas kebenaran fondasi prinsip batu ini, okay, artinya Tuhan Yesus bilang bahwa fondasi batu, bukan pasir, yang di mana gereja dibangun di atas fondasi batu, Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, adalah Tuhan Yesus anak Bapa. Kalau Tuhan Yesus bukan anak Bapa, itu bukan roh Bapa yang bilang itu roh setan. Dan itu bukan batu, itu pasir. Itu adalah pasir. Dan di sini. Jadi dari Alkitab, batu menjadi 28 fundamental beliefs. Pasir. Sekarang God-nya ada 3. Dan kalau God-nya ada 3, Tuhan Yesus bukan anak Bapa. Dan kalau Tuhan Yesus bukan anak Bapa, bukan rohnya Bapa yang bilang itu. Bukan rohnya Bapa yang bilang itu. Tapi itu rohnya daripada kuasa kegelapan. Yang mana sedang membangun gerejanya roh yang kegelapan ini di atas pasir. Sebagaimana setan akan ditumbangkan, gerejanya tentu saja akan ditumbangkan juga. Sebagaimana pemimpinnya yang dibuang dari surga, pengikutnya jangan harap masuk surga. Kalau tetap mempertahankan doktrin palsu ini. Dikatakan di sini, apakah nation atau denomination telah merubah God mereka yang sebenarnya bukan God dan menggantikan kemuliaan yang nggak ada gunanya? Mereka sudah ganti. Roh Nubuat lanjut. Kota yang dulunya setia sudah menjadi pelacur. Rumah Bapakku. Rumah Bapakku apa? Ka'bah. Orang-orangnya sudah menjadi rumah perdagangan. Rumah Bapakku yang dulu tempat kediaman rohku dan kemuliaannya, ini kan kemuliaannya sudah tinggalkan tempat itu. Artinya roh Tuhan, kemuliaan Bapa sudah digeser dengan roh yang lain. Sekarang tidak ada kekuatan, penuh dengan lemah. Makanya dikatakan Roh Nubuat bilang, mau tahu kenapa gereja lemah, sakit-sakitan dan siap mati? Karena rohnya Kristus sudah dipisahkan dari Kristusnya. Sehingga anggota-anggota gereja ini tidak tahu bahwa roh itu adalah rohnya Kristus. Mereka bilang itu adalah oknum ketiga. Itu sebabnya gereja sakit-sakitan, lemah, dan siap untuk mati. Deadly heresy. Apa itu roh? Roh adalah kehadiran. Jadi kalau rohnya Bapa, kehadiran Bapa. Rohnya Kristus, kehadiran Kristus. Karena roh itu adalah kehadiran. Jadi pertanyaannya, rohnya siapa? Jadi kalau rohnya Kristus diganti, kehadiran roh kegelapanlah yang hadir di tubuh gereja Babylon. Di Upper Luke 3:15 kita lihat di sini, Kristus bilang, di mana Kristus berada, disitulah gerejanya Kristus. Karena kehadiran rohnya Kristuslah di dalam tubuhnya yang membuat tubuh itu adalah gerejanya Kristus. Tapi kalau rohnya penipu ini yang hadir,
itu adalah gerejanya penipu, gerejanya pasir, gerejanya setan, synagogue of Satan. Karena yang mendikte gereja itu ialah gerejanya siapa adalah rohnya siapa. Rohnya siapa itu yang membuat kamu gerejanya siapa. Nggak bisa kamu menolak rohnya Bapa, yaitu rohnya Kristus, lalu kamu bilang kamu gerejanya Kristus. Nggak bisa, mustahil. Baik. Dikatakan di sini, gerejanya Bapa adalah tempat berdiamnya kebenaran. Dan kebenaran itu apa? Roh kebenaran. Artinya gerejanya Bapa adalah tempat berdiamnya roh kebenaran. Yang mana roh kebenaran itu berdiam di dalam kamu dan kamu adalah gerejanya Kristus. Jadi rohnya Kristus dalam kamu itu yang membuat kamu gerejanya Kristus. Tapi kalau Roh Kudus itu bukan rohnya Kristus dan sudah menjadi oknum ketiga, kamu bukan gerejanya Kristus. Karena roh itu bukan rohnya Kristus, itulah oknum ketiga. Kamu adalah gereja oknum ketiga yang bukan rohnya Bapa dan Anak. Kamu bukan gerejanya Bapa dan Anak. Kamu gerejanya oknum ketiga. Yang mana kamu pun nggak tahu tentang oknum ketiga karena itu misteri. Jadi kamu adalah gerejanya nggak tahu siapa punya. Kamu gerejanya misteri. Tuhan bilang apa? Aku melalui rohku akan datang dan berdiam dalam kamu. Aku punya roh, bukan dia yang bukan rohku yang akan datang. Aku punya roh, bukan oknum ketiga yang akan datang. Yeremia 7:4 bilang, jangan percaya tipuan-tipuan yang bilang, Ka'bah Tuhan, gereja Tuhan adalah ini. Bukan. Ini bukan gereja Kristus. Kalau rohnya Kristus sudah digantikan dengan oknum ketiga yang namanya roh. Lalu roh nubuat lanjut. Apakah denominasi atau bangsa ini sudah merubah gods mereka yang bukan God? Apakah umat-umat Tuhan sudah menggantikan kemuliaan dengan sesuatu yang enggak mulia? Tercengang-cenganglah. Ketakutanlah. Dan sangat gersanglah kalau ini terjadi. Karena umatku, gerejaku telah melakukan dua kejahatan. Mereka telah tinggalkan sumber mata air hidup. John 4:14, Tuhan bilang, adalah sumber mata air hidup yang tidak pernah kering. Dan mereka telah mengukir dengan tangan mereka tempat untuk simpan air. Tunggu. Tempat simpan air apa? Kata lain air apa? Roh Kudus. Artinya tubuh saya itu adalah seperti reservoir. Tubuh saya itu tempat simpan air, tempat berdiam air, tempat berdiam roh. Jadi sekarang kamu sudah tinggalkan atau kamu sudah singkirkan sumber mata air dan kamu punya sumber mata air sekarang adalah misteri dan kamu tempat kediaman misteri itu di mana kamu sekarang menjadi tempat simpan air misteri. Yang nggak bisa simpan air. Artinya bocor. Artinya kamu adalah bukan tubuhnya Kristus, kamu tubuhnya misteri. Karena dikatakan roh Tuhan berdiam dalam kamu, kebenaran berdiam dalam kamu. Ini sama dengan air diisi di dalam ember. Ember itu tempat tampung air. Tubuh manusia tempat tampung roh Tuhan. Sekarang airnya ditolak, tubuhnya sekarang dirubah. Bukan tubuh Kristus yang bisa menampung roh. Sekarang tubuh daripada roh yang lain yang bukan gerejanya Kristus. Lalu roh nubuat lanjut. Karena kamu sudah rubah sumber air dan tubuh Kristus, jangan
percaya bohong waktu mereka bilang ini adalah gerejanya Kristus. Itu bohong. Anda tahu, di Keluaran 17 ayat 6 dikatakan, Tuhan Yesus bilang kepada Musa, saya akan berdiri. Saya akan berdiri di atas batu di Sinai Horeb. Dan kamu akan pukul batu itu dan akan keluar air untuk orang minum. Nah, artinya kalau ganti batu menjadi pasir, yang keluar bukan air yang memberikan minum. Sehingga nggak bisa orang dipuaskan dahaganya kalau mereka minum, kalau itu bukan air yang memenuhi haus kita, yang keluarnya dari pasir. Tubuh kita bukan menjadi tubuh Kristus. Sebagaimana masuklah tipuan setan di Kejadian 3 ayat 4, 5, dan 6. Sehingga mereka, Adam dan Hawa, bukan lagi menjadi tubuhnya Kristus, tapi menjadi tubuh daripada roh yang berdiam dalam mereka, roh ular atau roh daripada setan. Oke. Kita lanjut, kita baca dari tulisan yang majalah Ministry tadi, dikatakan umumnya penemu-penemu Advent ini nggak bisa bergabung dengan gereja di akhir zaman kalau mereka harus terima denominasi punya fundamental beliefs. Kalau mereka harus terima ini, mereka nggak akan bergabung dengan gereja di akhir zaman. Artinya, Miss White, Wagner dulu, Bates, James White, dan Andrews, kalau mereka hidup sekarang, mereka nggak akan bergabung dengan organisasi Advent. Kenapa? Karena mereka nggak akan setuju dengan belief nomor 2 Trinitas ini. Mereka nggak akan bergabung dengan organisasi Advent karena mereka lihat yang nomor 2 itu pasir. Itu pasir. Ini adalah alfa dan omega daripada deadly heresy in Adventism. Inilah bagian pertama dari pelajaran kita. Kita akan sambung di bagian kedua.